Halo Sobat TP, selamat datang di TP Podcast. Kembali lagi dengan program kuliah bersama saya Rizky Fitri Rahimaullah yang hari ini akan menjadi host. Nah, hari ini adalah episode yang sangat spesial karena kita akan membedah jantungnya pendidikan. Apalagi kalau bukan kurikulum. Karena akhir-akhir ini banyak sekali pertanyaan di masyarakat, baik itu masyarakat umum maupun kalangan akademisi. Kenapa kurikulum di Indonesia itu seolah tidak pernah berhenti berubah? Apakah ini hanya persoalan administratif atau memang ada tuntutan dari perkembangan teknologi yang memang harus dijawab dengan perubahan kurikulum. Nah, tentu hari ini saya tidak sendirian, saya bersama salah satu dosen ahli di bidang kajian kurikulum dari Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Mari kita sambut bersama Ibu Dr. Citra Fitri Holidia, Magister Pendidikan. Assalamualaikum Bu Citra, bagaimana kabarnya hari ini? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu Rizky. Ya, tadi perjalanan ke sini lancar Bu Citra? Alhamdulillah lancar sekali. Hari ini kita akan ngobrol tentang kurikulum ya Bu. Baik. Ya, karena Bu Citra kan mengampu mata kuliah kajian kurikulum di Prodi Teknologi Pendidikan ini. Pertanyaan pembukaannya ini tentang kurikulum yang saat ini berlaku di Indonesia, Bu. Kurikulum Merdeka yang menekankan fleksibilitas pembelajaran. Kalau dari sudut pandang Bu Citra sendiri, apakah struktur kurikulum Merdeka ini sudah pas untuk menjawab perkembangan teknologi yang sangat cepat karena adanya AI misalnya, Ibu? Oke, baik. Kalau kita berbicara sebuah kurikulum ya, kesannya memang setiap ada perubahan kebijakan, kemudian ada perubahan kurikulum. Ya. Tapi hal itu bukan dikarenakan kebijakan semata sebetulnya. Jadi esensi daripada kurikulum itu adalah memfasilitasi belajar peserta didik kita sesuai dengan zamannya. Jadi di mana zaman itu sudah berubah, apalagi sekarang sangat cepat sekali. Jadi pendidikan kita justru harus berlari. Jadi untuk menjawab tantangan zaman ini, kurikulum itulah yang bisa kita sesuaikan. Bukan kemudian zaman menyesuaikan kurikulumnya, tapi kurikulum menyesuaikan zamannya. Di mana ada pembelajaran, di mana ada kegiatan-kegiatan masyarakat kita, kegiatan akademik masyarakat kita, apapun bentuknya, pasti kurikulum itu akan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Seperti itu. Luar biasa, Bu. Iya, apalagi kita dihadapkan dengan perubahan teknologi yang kita sangat kenal ya, dengan sebutan AI itu, apalagi kita sudah sangat akrab dengan AI itu sendiri. Nah, apakah ini adalah sebuah ancaman ataukah ini adalah sebuah kebutuhan atau malah ini ya sudah jalan aja gitu, kita bersandingan dengan AI. Nah, itu kan sebuah pilihan-pilihan yang nantinya kemudian kita bisa sesuaikan. Di mana tempatnya? Ya, di kurikulum ini yang akan bisa menjawab sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, di istilah kurikulum sendiri ada banyak model, Bu Rizky. Ada salah satunya rekonstruksi sosial, nama model konsep di kurikulum itu. Di mana kurikulum ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kita. Kemudian ada juga model kurikulum yang menyebut adalah model teknologis. Itu adalah sebuah model konsep kurikulum namanya model teknologis. Di mana ini juga salah satu model kurikulum untuk menjawab tadi tantangan di era teknologi yang semakin berkembang. Nah, ini sebenarnya bukan suatu model sendiri ya. Tapi ini kita bisa match, kita bisa merger di antara kedua model ini misalnya. Dan itu nanti kita bisa buat pola pengembangan kurikulum sehingga menghasilkan bentuk kurikulum yang baru, yang memang betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita. Ya, model rekonstruksi sosial dan teknologis, Bu Citra ya. Ya. Nah, adanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan atau AI ini, Bu, ini beriringan dengan
adanya kekhawatiran soal integritas akademik, Bu. Jadi batas antara nyontek pakai AI atau kolaborasi dengan AI itu sangat tipis dengan berkurangnya kemampuan berpikir kritis peserta didik. Kalau dalam pandangan Bu Citra sendiri seperti apa itu, Bu? Nah, itu sudah sangat akrab kita memang ya Bu Rizky ya dengan AI begitu ya. Tidak hanya di kalangan mahasiswa, di kalangan pelajar, siswa-siswa kita itu sudah akrab sekali, bahkan di kalangan anak-anak TK kita itu sudah ngobrolnya sama AI. Iya, betul. Begitu ya Bu Rizky ya. Jadi ya dia sangat merasa terhargai. Bagaimana kalau dia ngobrol sama AI, pasti tidak ada jawaban, tidak ada. Pasti AI itu pasti akan menjawab semua apa yang kita butuhkan gitu. Sehingga kita merasa kalau kita tuh dihargai begitu ya atas apa yang kita butuh. Nah, kembali ke kurikulum. Esensinya seperti itu, Bu Rizky. Jadi apakah itu akan membatasi berpikir kritis, keterampilan berpikir kritis anak-anak kita begitu, ataukah itu malah bisa membantu? Nah, ini juga bisa menjadi ibaratnya dua belah mata pisau itu ya. Bisa sangat tajam sekali ya. Kita akan apa namanya? Membunuh kita. Nah, atau bahkan itu menjadi sebuah alat untuk membantu memotong sesuai dengan ukuran misalnya. Nah, kalau kita hadapkan ini dengan kondisi sekarang, kalau saya menganggap ini kita bisa berkolaborasi dengan AI sebetulnya. Nah, ini PR guru. Jadi kita tidak bisa kemudian menghakimi bahwa AI itu kurang baik. AI itu nggak bisa ngajarin karakter, AI itu nggak bisa ngajarin mahasiswa kita atau anak didik kita itu berpikir kritis misalnya. Justru dengan ada AI, ya mereka tidak bisa ya, kan langsung tersaji. Nah, betul. itu kalau kita berpandangan sempit sebetulnya. Tapi kalau kita berpikir luas, kita melihat itu adalah sebuah peluang, maka yang perlu kita ajarkan kepada anak didik kita itu adalah etika berteknologi. Etika berteknologi, betul. Jadi yang kita titipkan, kita ajarkan karena memang kalau berbicara pendidikan kan tidak bisa instan ya. Jadi mulai dari saat ini kita kenalkan AI di ruang belajar kita. Kita bawa AI ke kelas kita. Dan kita ajarkan bagaimana cara memanfaatkan dengan bijak. Betul. Saya sepakat Bu Citra. Iya. Jadi kita bersama AI itu adalah benar yang disampaikan Bu Rizky, teman kolaborasi. Yang namanya kolaborasi tetap kita juga punya konsep, kita juga punya pemikiran. Kita sampaikan di AI misalnya. Nah, AI akan menjawab apa? Ya kalau itu sudah tidak sesuai dengan konsep kita, bukan kita terus menerima, tapi kita balik lagi. Nah, saya juga pernah berdiskusi juga ya dengan AI ya, saya juga menggunakan AI begitu. Kadang dia stuck gitu, tidak bisa berpikir lagi, jenuh dia. Nah, dari situ siapa yang lebih pintar? Tetap kita gitu ya Bapak Ibu ya, tetap manusianya gitu. Kita tetap percaya bahwa keterampilan berpikir kritis itu tetap bisa kita latih kepada anak didik kita dengan menggunakan AI. Iya, betul. AI hanya menyediakan jawaban, tapi kemudian keputusan untuk menggunakan jawaban itu atau tidak, merevisi jawaban itu atau tidak, itu tetap di kita, Bu Citra, begitu ya? Betul. Nah, sekarang ini Bu, kembali ke kurikulum. Menurut pandangan Bu Citra, apakah kurikulum yang berlaku di Indonesia saat ini, kurikulum Merdeka, itu sudah memiliki standar evaluasi atau penilaian yang relevan digunakan di era AI saat ini, Bu? Karena perbedaan sebelum ChatGPT misalnya populer dan sekarang saat semua orang sudah mengenal ChatGPT misalnya, itu berbedanya jauh sekali, Bu. Kita berbicara evaluasi begitu ya. Oke. Kemudian erat kaitannya kalau kita berbicara evaluasi itu pasti akan berangkat di dalam kelas misalnya ya. Guru dihadapkan dengan AI pada saat pembelajaran, kemudian banyak hal-hal yang mungkin negatif, misalnya, wah dengan AI ini sudah sangat mudah, akan membatasi kreativitas daripada anak didik kita, misalnya.
Kalau yang seperti itu bagaimana cara kita mengevaluasinya agar hal-hal yang tidak kita inginkan atau capaian-capaian pembelajaran kita tetap pada relnya gitu ya, tidak keluar dari manapun. Nah, sebetulnya yang perlu kita tekankan kalau kita sebagai guru yang saya sampaikan tadi adalah yang etika tadi ya Bu Rizky ya, etika teknologi. Etika Misalnya berteknologi. etika berteknologi, misalnya kita memanfaatkan AI dalam tugas-tugas kita, why not? Silakan saja. Hanya kita juga memberikan batasan-batasan di mana tugas-tugas itu juga akan mengeksplor gitu ya, mengeksplor keterampilan-keterampilan dari siswa. Nah, kalau sudah berbicara keterampilan, misalnya cocok digunakan menggunakan tes kinerja. Nah, ini kalau sudah harus melakukan, berarti kan dia harus bisa. Iya, Nah, ini betul. sudah tidak bisa dibantu oleh AI. AI. Jadi ada poin-poin atau ada aspek-aspek yang memang AI tidak bisa sama sekali. Jadi kalau semua murni produk AI itu kurang ada tesnya begitu Iya, ya, betul. sebuah produk gitu ya. Misalnya mendesain poster, AI semua. Oke, sudah benar komposisinya, gambarnya sudah sesuai. Namun tes kalau itu memang buatan Manusia. manusia gitu itu semakin berkurang. Nah, Iya, iya. kalau kita guru di bidang itu, pasti kita akan tahu mana-mana saja yang itu memang hasil dari AI semata ataukah AI ini hanya sebatas kolaborasi Iya, betul. misalnya, ataukah ini digunakan full AI, itu kita pasti akan peka. Dan ini kita membatasi mana-mana yang menggunakan AI dan seperti apa guru itu menyikapi. Apakah kalau ini hanya sebatas mencari ide, misalnya membantu mencari ide, kemudian misalnya kita brainstorming dengan AI, Iya. saya rasa itu tidak masalah. Tapi kalau digunakan plek, misalnya ada tugas, pertanyaan yang diberikan guru, kemudian di AI-kan, kemudian jawabannya langsung di copy paste di situ. Nah, ini yang saya rasa sudah tidak di sini gitu ya, Iya, sudah iya. tidak baik ini siswanya begitu. Jadi ini yang perlu kita pilah-pilah gitu, mana yang bisa dan mana yang tidak. Jadi sebetulnya di kurikulum Merdeka itu panduan-panduannya sudah ada, tapi kemudian kembali lagi pada kompetensi dan cara guru menerapkan evaluasi pembelajaran itu dalam kelasnya masing-masing begitu, Bu, Iya, ya? ada penilaian otentik Iya, biasanya yang dipakai, karena banyak jenis penilaian yang bisa gunakan. digunakan oleh guru itu. Nah, variasi ini yang kemudian nanti akan meminimalisir. Nah, meminimalisir kecurangan-kecurangan gitu ya, karena Iya, kita juga akan lebih objektif untuk melihat hasil karya peserta dari didik. peserta didik kita. Menarik sekali, Bu Citra. Jadi sekarang kita beralih membahas tentang gurunya, Bu Citra. Jadi sumber daya manusianya. Iya. Nah, sebetulnya kalau kita bisa eh, membuka mata dengan objektif begitu, Bu, ya. Pemerataan digitalisasi di Indonesia ini sejujurnya memang belum merata, Bu, ya. Nah, menurut Bu Citra, menurut pandangan Bu Citra, sejauh mana mata kuliah kajian kurikulum di universitas itu berkontribusi atau bisa berkontribusi begitu dalam pemerataan digitalisasi di Indonesia ke depannya? Oke. Kalau berbicara konteks perkuliahan, nah mahasiswa-mahasiswa itu memang dibekali bagaimana mahasiswa ini memahami yang pertama adalah konteks kurikulum ini sebetulnya sebagai apa. Jadi kurikulum tidak hanya diartikan sebagai dokumen Iya, betul. yang ada, tapi kurikulum itu adalah sebuah jarak. Kalau memang kita mau berlari, itu ada jarak dari start sampai finish. Nah, proses-proses di jarak ini untuk menuju dari start menjadi finish, ini kurikulum kita. Ya, ini yang kemudian kita kelola, kita kembangkan dan kita evaluasi bagaimana pelaksanaannya. Nah, untuk mata kuliah kajian kurikulum menjawab tantangan ini, Iya, tentu
mahasiswa kita bekali dengan materi-materi yang juga terupdate menyesuaikan dengan kebutuhan zaman kita, kebutuhan teknologi. Bagaimana kita mengintegrasikan teknologi itu ke dalam sebuah pembelajaran. Pembelajaran. Itu kalau kurikulum mikronya. Kalau kita berbicara kurikulum di tingkat mikro ya, karena Ya. memang kurikulum mikro itu adalah ranah gurunya. Ya, betul. Jadi itu kita tidak kemudian anti teknologi, tapi kita juga tidak membatasi bahwa teknologi itu harus digital. Karena memang pemerataan juga belum Belum semuanya sepenuhnya menyentuh. merata. Kemudian bagaimana teknologi ini bisa membantu pembelajaran. Seperti itu Bu Rizky. Iya Bu Citra. Nah, saya memang melihat bahwa di Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Surabaya ini mahasiswa memang dibekali sejak dini dengan kemampuan literasi digital. Nah, ini butuh pandangan dari, saya ingin tahu pandangan dari Bu Citra selaku dosen praktisi juga di berbagai kampus, bukan berbagai kampus ya, di berbagai sekolah, sering memberi pelatihan pada guru-guru dalam pengabdian, dalam penelitian begitu. Menurut Bu Citra, sejauh mana guru-guru di Indonesia ini sudah terbekali dengan kemampuan literasi digital, Bu, untuk bisa beradaptasi dengan baik di era AI saat ini? Oke, sudah sangat baik ya guru-guru kita. Alhamdulillah gitu ya. Artinya melek teknologi, kemudian merespon adanya teknologi, kemudian disambut juga dari program-program Tridharma perguruan tinggi. Salah satunya ada penelitian dan pengabdian yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Nah, ini yang kemudian kita bisa berbicara bahwa guru-guru kita sekarang sudah sangat baik dalam hal memanfaatkan teknologi. Artinya teknologi itu tidak hanya sekedar dinikmati saja oleh individu-individu, tapi juga dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Nah, ini suatu perubahan yang sangat signifikan. Artinya guru-guru kita tidak hanya semata-mata mengajar itu ya dengan tangan kosong. Tapi pasti ada media yang menyisipkan teknologi, baik itu teknologi digital maupun non-digital, untuk dibawa ke dalam kelas. Dan ini integrasi yang luar biasa. Jadi guru-guru kita semuanya itu akan memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungannya, sehingga lingkungan belajar pun juga akan terbentuk secara maksimal. Ini juga salah satu kajian di mata kuliah kajian kurikulum. Jadi dapat meng-create, mendesain lingkungan belajar, bagaimana siswa belajar, karena ini merupakan sebuah proses tadi yang harus kita betul-betul rencanakan, sehingga nanti siswa kita, nanti didik kita tuh lulus bisa apa. Nah, ini yang kemudian kita sebut sebagai profil ya, profil lulusan sebagai buah daripada kurikulum itu sendiri. Jadi memang perjalanannya masih panjang, tapi arahnya sudah betul begitu Bu ya? Iya. Bu Citra, ini sebagai penutup, berikan pesan untuk kami Bu, selaku Sobat TP, mahasiswa teknologi pendidikan, agar di kemudian hari kami tidak tergantikan oleh AI, agar peran kami ini tetap lebih signifikan dibanding AI. Oke, baik teman-teman Sobat TP semuanya, apalagi khususnya yang mengikuti kajian kurikulum, tenang, kita ini adalah manusia. Tidak ada manusia itu yang bisa digantikan oleh AI. Justru kita manfaatkan AI itu sebagai teman kolaborasi kita. Ada hal-hal yang memang tidak bisa disentuh oleh AI, yaitu hati. Jadi kalau kita belajar, kita mengajar dengan hati, tentu AI itu tidak sampai masuk ke sini. Jadi tetap gunakan
atau kita ajarkan murid-murid kita, anak didik kita dengan hati yang murni. Demikian dari saya. Luar biasa. Terima kasih banyak Bu Terima Citra atas kasih. insight yang sudah diberikan. Itu dia pembahasan podcast kita pada hari ini mengenai kesiapan kurikulum di Indonesia dalam menjawab tantangan di era AI. Semoga semua insight yang sudah diberikan oleh Ibu Dr. Citra Fitri Holidia, Magister Pendidikan dari Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, bisa bermanfaat untuk Sobat TP dimanapun berada. Kita akan berjumpa lagi pada kuliah episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.